Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku dimana saja berada, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya di pengobatan ABG Partabumi, Kota Bandung. Mudah-mudahan semua saudara-saudara di mana saja berada selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dirukunkan rumah tangganya bagi orang yang sudah berumah tangga, bagi orang yang belum berumah tangga semoga cepat-cepat mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Saudara-saudaraku, tak lupa saya selalu ingatkan kepada saudara-saudara di mana saja berada, khusus kaum muslimin, kaum muslimat, jangan lupa jaga sholatnya, terutama yang lima waktu yang wajib, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan-kejahatan makhluk-makhluknya, terutama dari golongan bangsa jin juga golongan manusia. Dan saya pun meminta kepada saudara-saudara sekalian, yaitu meminta doanya agar selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya lebih banyak menolong orang lagi, dan memang disembuhkan gitu. Mudah-mudahan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meminta pertolongan, yaitu melalui syariat melalui saya. Begitu saudara-saudara. Nah, sekali ini saya tidak akan menampilkan sebuah video, tetapi saya akan membahas sesuatu mengenai yang berhubungan dengan meminta bantuan terhadap bangsa jin. Bila mana ada orang-orang yang memang tidak sependapat dengan saya, itu silahkan, dan itu berhak masing-masing mempunyai pendapat. Tetapi saya pun melihat atau merujuk kepada ayat-ayat Allah, yaitu dari Al-Quranul Karim, juga terhadap hadis, yaitu dari hadis qudsi. Jadi begini saudara-saudara, kalau saya pribadi dalam keilmuan itu, insya Allah tidak akan meminta, sekalipun tidak akan meminta pertolongan terhadap bangsa jin. Karena di dalam Al-Quran kata Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya aku kabul. Bala tentara Allah itu adalah malaikat, bukan bangsa jin. Tetapi saya bukan Allah, jadi saya meminta pertolongan kepada Allah. Adapun Allah memerintahkan siapa untuk menolong saya, itu hak prerogatif Allah. Cuman bala tentara Allah itu adalah bangsa malaikat, bukan bangsa jin. Dan malaikat itu kesaktiannya di atas bangsa jin dan tidak akan membelokkan akidah seperti itu. Meskipun ada orang yang mengetahui misalkan ada pertolongan, saya ditolong bangsa jin atau gimana misalkan ini, ya biarin aja, karena saya tidak pernah meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ya seperti itu. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke 56 sampai 59, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Dan aku menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mirizqin. Aku
tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayutimun, dan aku tidak ingin supaya mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, sungguh Allah dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Itu di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai 59. Nah, saudara-saudaraku, jadi jin dan manusia itu sama-sama makhluk mukallaf, yaitu dituntut supaya beribadah hanya kepada Allah sebagai penciptanya atau sebagai khaliknya. Bahkan para ulama mufasir pun memandang bahwa makna surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai 59 adalah agar mereka itu tunduk dan merendahkan diri, maka semua makhluk jin dan manusia tunduk kepada qada Allah, tunduk kepada kehendaknya, mengikuti kepada qadarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu atas apa yang Dia hendaki dan memberi rezeki sebagaimana qadanya. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki manfaat ataupun mudarat untuk dirinya. Nah, itu di dalam tafsir Al-Marughi 27:14. Ya, saudara-saudaraku di mana saja berada, dengan surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai ke-59 tersebut, nah ini jelas bahwa jin dan manusia itu diciptakan bukan untuk saling mengibadahi. Jadi diciptakan itu bukan untuk saling mengibadahi satu sama lain, tetapi semuanya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing tidak ada yang layak dijadikan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang pantas dijadikan alasan, yaitu untuk dipertuhankan. Jadi tidak layak semuanya juga. Jadi hanya Allah lah yang berhak diibadahi oleh semua makhluk, karena Dialah ahlinya, Dialah penciptanya. Sungguh suatu kezaliman yang besar, yaitu jika mempertuhankan yang lain. Tapi saudara-saudaraku, memang ada sebagian orang yang mempertuhankan jin, yaitu meminta atau memohon perlindungannya, terus meminta pertolongannya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ya, jin juga katanya perlu ibadah atau beribadah, dia juga pengen beribadah, jadi ikut kepada manusia. Bahasanya seperti itu. Tetapi apakah tidak ada cara lain di antara bangsa jin itu mempunyai amal, kalau dia memang betul muslim, jin muslim, apakah dia pun tidak bisa dengan sesama temannya beribadah, bukan hanya menolong manusia saja atau bersama manusia saja? Masih banyak cara lain. Itu saudara-saudara, ya kata saya, ya silahkan. Kalau ada yang seperti itu, ya silahkan masing-masing. Cuman ini pendapat saya dan saya pribadi ya seperti itu. Saya tidak pernah dan tidak akan meminta perlindungan atau meminta pertolongan selain kepada Allah. Dan saya tidak ingin diikuti oleh bangsa jin. Jadi kebanyakan orang kan ingin laku jualan, meminta pertolongan bangsa jin. Ingin jaga rumah, minta pertolongan bangsa jin. Untuk perlindungan diri, minta pertolongan atau perlindungan bangsa jin. Bahkan minta kekayaan pun minta. Itu minta pertolongan bangsa jin.
akhirnya lama kelamaan bisa lupa itu kepada Allah. Dan udah akhirnya jadi kebiasaan gitu, meminta perlindungan dan pertolongan itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini meminta pertolongan bangsa jin lagi, bangsa jin lagi. Kalau seperti itu lama kelamaan jadi merasa jin itu merasa besar, merasa sombong, dan merasa paling berkuasa, padahal manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Dan pada akhirnya bisa jadi mereka itu saling sesat menyesatkan. Lama kelamaan bisa seperti itu. Nah, ini sabda Nabi SAW di dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi itu diakui oleh semua ulama, jadi mendekati Al-Quran tapi bukan Al-Quran, makanya bahasanya juga berbeda, hadisnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala lahu ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ani wal jinna wal insa, sesungguhnya aku, jin dan manusia, binabain azim, dalam berita besar, akhluku wa yubadu goiri wa arjuku wa yuskaru goiri, aku yang menciptakan, yang lain yang diibadahi, aku yang memberi rizki, akan tetapi yang lain disyukuri. Itu di dalam hadis At-Tabrani dan Al-Hakim. Mengapa saudara-saudara mempertuhankan yang lain, padahal hanya Allah sebagai penciptanya? Mengapa bersyukur kepada orang lain, padahal hanya Allah pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya? Bahkan orang-orang banyak, ada gitu, sebagian orang, bukan banyak, ada sebagian orang lebih takut sama jin daripada kepada Allah yang menciptakannya, sehingga mereka itu lalai untuk menjalankan perintah Allah sampai mereka meninggalkan kewajiban, yaitu sholat yang lima waktu, saum Ramadan, zakat, dan lain-lain. Bahkan banyak orang yang turut sama eyang-eyang bangsa jin, melakukan ritual sesajen, sesembahan daripada kepada Nabi SAW. Padahal kebanyakan jin itu suka menyesatkan manusia, membisik-bisikan kepada bangsa atau para dukun-dukun untuk mengadu domba, memfitnah. Contoh, tetangga dengan tetangga berantem gara-gara diadukan oleh bangsa jin, itu dengan dalih kena sihir oleh tetangganya, kawannya, atau temannya, teman sekantornya. Lebih parahnya sampai terjadi yaitu pembunuhan. Itu lebih parahnya karena saking apa ya, udah percaya bahwa dialah pelakunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anahu kana rijalun minal ins." Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia, yauduna birijal minal jinni, yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan bangsa jin. Fazadahum rahaqba, tetapi mereka yaitu jin menjadikan mereka yaitu manusia bertambah sesat, durhaka, sombong,
Itu di dalam surat Jin ayat ke-6. Makanya banyak sebagian ulama yang mengharamkan meminta pertolongan kepada bangsa jin kalau melihat di ayat ini. Saudara-saudaraku, sebetulnya sungguh tercela sebetulnya perbuatan seperti itu dan menyakitkan. Namun Allah itu maha sabar dan maha penyayang. Andaikan Allah mau menyiksa dan menghancurkan semua makhluknya, tentu baginya sangat mudah. Karena langit dan bumi ini kepunyaan Allah dan semua makhluk adalah miliknya. Dan bahasanya juga walillahi mirasu samawati wal ardh, kepunyaan Allah seluruh warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu birobil masriki wal maghribi. Inna laqadirun." Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, bintang, sungguh kami mampu ala anubadila khairu minhum, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik daripada mereka, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak dapat dikalahkan. Itu di dalam surat Al-Ma'arij ayat 60 sampai 41. Jadi saudaraku, kesempatan yang diberikan oleh Allah sebelum ajal tiba itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk bertaubat, menghentikan perbuatan tercela, menjadi hamba Allah yang soleh yang hanya beribadah kepadanya dan hanya memohon kepadanya. Harus sesuai dengan ucapan. Ketika sholat selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau tidak, maka betapa besar murka Allah. Diberi kesempatan, umur yang panjang, malah ada dalam kesesatan. Nah, jadi semua orang itu kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang mempertuhankan dan tidak ada yang dipertuhankan. Tidak ada pengikut ataupun yang mengikutinya atau yang diikutinya. Masing-masing hadir sebagai hamba yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, yaitu selagi di dunia. Tidak bisa saling menolong dan saling melindungi. Beda dengan di dunia. Jadi jin dan manusia itu masing-masing akan menerima shawab atau pahala dari amal solihnya atau iqab siksa dari perbuatan jahatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya masyara jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum." Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul dari kalangan sendiri? Yaqutsuna alaikum ayati wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Itu kata Allah. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharashumul hayatu dunya wa syahidu ala anfusihim. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Anahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, itu di surat Al-An'am 130. Ya begitu saudara-saudaraku. Dan itu terserah, kata saya juga,
terserah, mungkin beda-beda. Tapi kalau saya sendiri ya seperti itu. Memang ada risalahnya di dalam Al-Quran itu, yaitu Nabi Sulaiman pernah memerintahkan bangsa jin. Nabi Sulaiman atau Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan dan menjadikan ular-ular yang mematuk ular-ular kecil. Tukang-tukang sihir. Tapi itu di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman dan Nabi Musa. Periode kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Tidak ada bukti bahwa Nabi pernah meminta pertolongan bangsa jin. Bahkan pernah suatu ketika Nabi itu dikejar-kejar kaum kafir Quraisy, masuk ke dalam gua dan dihalangi jerat laba-laba. Beliau itu mau ditolong sama jin iblis. Beliau mengatakan cukup hanya Allah. Dan Al-Quran diturunkannya itu kepada Nabi Muhammad. Ini banyak ayat-ayat. Ada ayat-ayat yang mengatakan ya seperti tadi yang diterangkan, termasuk di dalam Al-Fatihah kan setiap dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kamu menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seperti itu saudara-saudara. Nah, jadi saya, keilmuan saya itu insya Allah saya selalu meminta kepada Allah, tidak pernah meminta selain kepada Allah. Bahkan saya sampai sekarang takut ada fitnah tidak pernah, meskipun kosong gitu, ada pusaka atau apa, tidak punya gitu. Ya meskipun sudah kosong gitu, kenapa saya tidak menyimpannya? Kalau barangnya misalkan bagus, itu takut ada fitnah. Hanya saya lebih baik bersih sajalah. Mohon maaf, bukan sombong. Ya gimana lagi, memang itulah gitu. Saya seperti itu. Kalau orang lain misalkan mau menggunakan khodam dalam keilmuannya, ya itu silahkan. Ya mudah-mudahan saudara-saudaraku, apa yang disampaikan oleh saya itu ada guna serta manfaatnya, ya khususnya buat saya pribadi, umumnya buat saudara-saudara sekalian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf bila mana banyak kekurangannya. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya mungkin itu kebodohan saya. Ya insya Allah saya menjabarkan atau barusan itu bersandarkan Al-Quran juga hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi membahas di dalam hadis kursi. Nah gitu saudara-saudaraku, sekali lagi mohon maaf dan tolong kalau saudara-saudaraku berkenan silahkan like, share, komen, juga subscribe. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat saudara-saudara dengan membagikan, karena lebih saya khususnya atau santri-santri bisa lebih banyak menolong orang lagi. Dan kalau ada penghasilan dari YouTube, ya insya Allah untuk membangun pondok pesantren juga pada pokok. Nah, saudara-saudaraku, saya kan alhamdulillah saya itu punya produk namanya Herbal Parta Bumi. Insya Allah sangat mujarab, karena Herbal Parta Bumi ini sudah bisa dibilang lebih daripada 100 tahun itu penelitiannya, karena akan lebih karena dari sebelum uyut gitu. Jadi turun temurun, ya alhamdulillah, karena racikannya itu pas gitu. Jadi menghasilkan ramuan yang begitu dahsyat, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kalau dengan pengobatan medis itu, kalau penyakit penyedis itu ya banyak, insya Allah banyak yang sembuh atas izin Allah.
dan memang rasanya enak juga, izin-izinnya itu insya Allah sudah lengkap gitu semua. Ya silakan, bisa dicari di online, toko-toko online, semua toko-toko online sudah ada insya Allah. Begitu saja mungkin saudara-saudara, sampai berjumpa kembali. Saya tutup aja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.